Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan menganalisa ya salah satu emiten yang hari ini naik tinggi ya, dan kita lihat fundamentalnya seperti apa sih. Apakah nanti ini aman untuk invest panjang atau emang untuk trading aja. Oke. Ini ya sahamnya namanya Laba ya, atau Labang Baja Murni ya, Ladang Baja Murni. Hari ini naik lumayan tinggi ya guys ya. Tadi sempat 18% seperti ya. Apa ada sampai 20 ya? Bentar. Sampai 22 malam ya, sampai 22. Cuma terus turun close di sekitar 14% ya untuk kenaikannya ya. Untuk hari ini. Nah, kita lihat dulu untuk fundamentalnya ya. Laporan keuangannya kita lihat ini pakai kuartal 1 guys ya. Ini baru muncul kuartal 1 dari Laba ya. Ini. Jadi untuk teman yang mau nyari LK, ini belakangnya PDF ya. .pdf biasanya dinamain LK atau FS ya. Terus belakangnya biasanya PDF. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, ini untuk laporan keuangan dari Laba ya, ini pakai kuartal 1 di 2022. Nah, kalau kita bandingin dari kuartal 4 nih, karena ini 31 Desember ya 2001 dan ini 31 Maret ya, sekitar kuartal 4 kuartal 1 ya, jadi berurutan. Dan ini sajikan dalam rupiah. Nanti teman jangan lupa dicek ini ya, ini sajikan dalam bentuk apa, jangan sampai nanti di sini kita keliru ya. Dan kita tahu di sini hanya disajikan dalam bentuk rupiah, jadi tidak perlu ditambahkan, dikalikan ya. Oke, ini kalau kita lihat asetnya, ini ada penurunan ya dari 67 miliar ya. Aset ini enggak gede ya. 67 miliar turun ke 66 miliar ya untuk asetnya dari Laba ini ya. Nah, ini turun ya sekitar 1 miliaran ya untuk penurunan dari asetnya Laba ya, atau Ladang Baja Murni. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya ini nggak naik, malah turun ya, tapi nggak begitu jauh. Ini turun sekitar 300 juta ya, karena di kuartal 4 kemarin 6,5 miliar, ini turun ke 6,2 miliar ya untuk liabilitasnya ya. Dan kita lihat untuk ekuitasnya ya masih ini ya, masih positif ya di 60 miliar, 6,60 miliar ya, 5. Dan ini kalau kita bandingkan ke tahun lalu, ini turun ya dari 61 turun ke 60 miliar ya. Nah, ini dari segi ekuitasnya masih positif. Nah, kita lihat untuk penjualan ya. Kalau lihat ini penjualan ada kenaikan ya, dari kemarin 2,5 miliar ini naik ke 3,3 miliar ya. Tapi walaupun naik, beban pokok penjualan juga naik ya, hampir 400 juta ya untuk kenaikan. Dan ini laba kotornya ini sekitar 1,3 miliar. Kalau kita bandingkan tahun kuartal 4 ya, tahun lalu itu sekitar ada kenaikan 400 juta ya. Nah, walaupun naik gini, tapi beban usahanya naik juga ya, hampir naik 600 juta ya. Kalau kita bandingin dari tahun lalu ya, ini 400, ini naik ke 1,07 miliar ya. Nah, jadi ini tetap ini ya, pendapatannya naik, tapi beban pokok penjualan naik ya, lebih besar malah dari pendapatan. Enggak lebih besar dari 3 ya, bersihnya 3 miliar, beban pokoknya 2 miliar ya. Jadi masih ada beban, masih ada laba kotornya sekitar 1,3 ya. Nah, 1,3 kita lihat untuk beban ini ya. Jadi ada beban lagi di belum ke pajak ya, dan ini masih ada rugi usaha tuh sekitar 1 miliaran ya.
karena ada beban umum. Ini ada beban penjualan dan ada beban umumnya sekitar 2 miliar. Hampir 2 miliar 2,3 ya, 2,3 kalau kita kurangin dengan laba kuartal tadi udah minus 1 miliar ya. Jadi ini rugi 1 miliar. Jadi kalau kita bandingin tahun lalu ini sangat berbanding ya, karena kemarin masih cuman sekitar 27 miliar, ini udah rugi sekitar 861 ya juta ya. Nah, jadi ini untuk kuartal ke-1 udah minus ya. IPS-nya juga minus 1, kalau kemarin ada IPS-nya 34 ya. Jadi tinggal kita lihat di kuartal ke 2-nya ini bagaimana. Kalau masih rugi ya tinggalin aja ya. Ini perusahaannya rugi ya guys ya, kalau kita bandingin tahun lalu ini malah rugi ya. Nah, kita lihat untuk cash flow-nya ya. Nah, untuk cash flow, untuk arus kas ini juga sama ya. Untuk operasionalnya rugi ya, dari 800 ke 1,4 ya. Nah, terbanyak di pemasok ya, kepada pemasok. Nah, biasanya pembayaran awal ya. Biasanya emang kalau perusahaan yang di bidang kayak gini ya, ladang baja ini kan butuh ini ya, butuh bahan baku ya. Biasanya itu emang bahan awalnya gede ya, untuk berikutnya nanti untuk stok ya, baru berikutnya nanti di kuartal berapa itu baru cash flow-nya muter ya. Nah, ini nah kita lihat sekilas ini dari operasional minus ya, ada min 1,4. Kalau kita bandingin tahun lalu ini naik ya sekitar 6% ya, 600 juta ya. Nah, untuk kita lihat untuk kas setelah kas setahun ini masih positif ya, walaupun turun sangat tajam ya, dari 25 miliar turun ke 2,6 miliar ya. Nah, oke, dari fundamental di kuartal 1 ini masih rugi ya. Nanti kita pantau di kuartal kedua ya. Untuk yang mohon silahkan nanti dipantau ya di kuartal kedua. Dan ini kalau saya ini belum menarik ya guys ya, karena growth-nya kurang menarik. Nah, kita lihat untuk ini ya, untuk chartnya hari ini naik segini ya, kita tambah 4%. Kalau kita lihat ini ada support terdekatnya di arah sini ya, ini sering mantul juga. Boleh pakai sini ya, di 122 ini supportnya kalau mau jebol out dulu. Dan ini udah naik tinggi. Nah, ini riskan guys ya kalau nanti mentok. Nah, lebih baik ini ya turun. Dan ini bisa pelajarin ya, kalau lihat hari ini yang makan BQ dan MG ya, tapi yang dominan BQ. Coba kita lihat waktu kesini ya, sebelum naik ini seperti apa. Nah, nanti teman bisa pelajarin ya, sebelum naik itu seperti apa kondisinya. Nah, sebelum naik itu broker CP ya, CP ini yang akumulasi dan BQ ini yang jualan. Jadi waktu dari 5 ini sampai sini itu masih BQ aja yang jualan, dan MG sama ya, MG dan BQ. Setelah itu dinaikin ya. Nah, setelah itu dinaikin. Tapi kita lihat ya, broker CP akumulasi kemungkinan nanti ada yang nampung dan nanti ditransfer ya barangnya. Nah, kita lihat juga sini ya, sebelum naik sini siapa yang ngambil 10 Mei ya, 10 Mei. Jadi kita pakai historical ya dari trade di sini, bisa dimanfaatin apakah bisa ya. Sama ya, sebelum naik ini udah diambil BQ ya. Kita lihat lebih jauh lagi, misalnya sampai 25 ini ya. Sama BQ GR ini yang akumulasi sebelum ini naik ya. Nah, emang market makernya BQ, jadi nanti ketika BQ ada akumulasi kemungkinan dinaikin ya, kemungkinan ya. Dan ini untuk historical trade atau kebiasaannya juga setelah naik ini ada dominan masih naik lagi ya, walaupun nanti ditutup di merah. Walaupun ditutup nggak di hacknya ya, ini masih naik lagi ya. Nah, ini sama ya, di sini sempat dari minus ke rebound lagi ke ini ya, ke open, dan ini naik ya, naik. Dan ini masih naik lagi ya, jadi kemungkinan berikutnya masih naik ya. Ini naik juga guys, walaupun ditutup merah kan. Terus ini naik, lihat besok ya apakah naik lagi, tapi kemungkinan masih akan naik ya kalau kita lihat kebiasaan dari emiten tersebut ya.
setelah turun dia bikin hijau, setelah satunya dia naik ya, berikutnya masih naik walaupun ditutup merah ya, kalau kita lihat dari kebiasaannya meter tersebut. Ini cenderung naik ya, setelah dia turun panjang dia udah bikin ini ya, bikin hijau, berikutnya masih naik ya, berikutnya masih naik walaupun nanti akan ditutup merah ya. Nah, nanti untuk laba seperti itu guys ya, untuk teman yang mau masuk laba untuk jangka panjang sebenarnya harus diperhatikan dari laporan keuangan tadi ya. Nanti dipantau aja di kuartal kedua seperti apa, tapi kalau untuk laporan keuangan di kuartal 1 masih belum menarik, bahkan itu rugi ya. Dan harga saya ini malah naik. Cuma kita dapat pelajari bahwa ada brokernya yang pemainnya sekitar ada BQ ya, BQ dan MG tadi ya, untuk yang gerakin harga, yang nampung juga. Kita aja nanti dia ada broker pakai CP. Nah, untuk akumulasi ya, ketika dia distribusi nanti CP yang akan bawa harganya ya, atau stabilin harga. Nah, BQ jualan. Nah, tadi BQ udah akumulasi hari ini ya, BQ akumulasi. Kalau lihat kita pelajarin dari sini ke belakang tuh emang BQ ya yang menjadi market makernya yang digunain broker BQ ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan aja ditanyakan di komentar ya. Kalau ada request silakan tulis juga. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.